16 tahun sudah kematian aktivis HAM Munir Said Talib. Namun penuntasan kasus pembunuhan pendiri LSM Kontras ini tak kunjung mendapat titik terang. Munir tewas saat menumpang pesawat Garuda Indonesia dalam penerbangan menuju Belanda pada 7 September 2004 silam. Dia meregang nyawa sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Hasil otopsi ditemukan racun arsenik di tubuh pria kelahiran Malang tersebut. Kasus kematian Munir menyeret pilot Garuda Indonesia yang bertugas dalam penerbangan saat itu, Polikarpus Budihari Priyanto. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memvonis Polikarpus pidana penjara 14 tahun penjara. Namun, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya, masa hukuman Polikarpus bertambah menjadi 20 tahun. Polikarpus kemudian mengajukan upaya peninjauan kembali dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hukumannya pun kembali menjadi 14 tahun pidana penjara. Polikarpus resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung pada Rabu 29 Agustus 2018. Selain Polikarpus, Direktur Utama Garuda pada saat itu, Indra Setiawan, turut ditetapkan sebagai tersangka. Dia divonis setahun penjara. Sementara itu, mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara BIN, Muhdi Purwo Paranjono alias Muhdi PR, juga sempat diseret ke pengadilan terkait kasus pembunuhan Munir, namun dia divonis bebas. 2 tahun berselang, Polikarpus meninggal dunia tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2020. Polikarpus meninggal diduga karena terpapar COVID-19. Kabar duka itu turut sampai ke telinga istri Munir, Suciwati. Dia turut berduka cita atas meninggalnya Polikarpus. Suciwati menilai, meskipun Polikarpus telah meninggal dunia, namun penyelidikan kasus pembunuhan Munir tidak boleh berhenti dilakukan aparat penegak hukum. Suciwati menyebut penyelesaian kasus Munir hanyalah janji pemerintah saja. Sebab hingga saat ini, kasus tersebut belum diselesaikan dengan tuntas. Penuntasan kasus tersebut semakin gelap setelah dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta hilang. Ombudsman turut menyelidiki mandeknya penuntasan kasus pembunuhan Munir setelah menerima laporan Suciwati. Dia berharap dengan aduannya, Ombudsman dapat menyibak tabir gelap yang sampai hari ini tak kunjung terang. Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan, aduan Suciwati dapat dituntaskan dengan mekanisme pihaknya selama 120 hari sebelum sebuah rekomendasi dikeluarkan. Ninik berharap aduan Suciwati yang berkait dengan institusi pemerintah ataupun penegak hukum dapat disikapi secara proaktif dan tak menunda proses penelusuran yang dilakukan Ombudsman. Ninik menyatakan, Ombudsman nantinya akan melihat 2 hal. Pertama, mencari keberadaan dokumen itu sendiri dengan mengkonfirmasi kepada pemerintahan yang seharusnya memiliki sistem atau mekanisme yang profesional dalam mendokumentasikan dokumen-dokumen penting seperti hasil investigasi dari tim pencari fakta. Kedua, terkait dengan tindak lanjut Kepres 111 yang meminta penyelesaian dan mengumumkan hasil TPF. Jadi tindak lanjut penanganan kasus ini sendiri sebagai bagian dari kewenangan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah untuk menyibak kebenaran. Hasil penelusuran Ombudsman, dokumen itu diyakini ada di Kementerian Sekretaris Negara atau Kemensesnek. Namun fakta ditemukan tidak demikian. Hal itu disampaikan Ninik saat membacakan laporan akhir tahun 2020
terkait hilangnya keberadaan dokumen TPF Munir. Kesimpulan Ombudsman diketahui usai penelusuran dengan bertemu sejumlah pihak yang mengetahui dokumen penting tersebut. Salah satunya, Ombudsman mengaku telah bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Ombudsman menduga hilangnya dokumen tersebut hingga hari ini adalah faktor kelalaian pemerintah sehingga penyelidikan dan penuntasan kasus terhambat dan tidak transparan terhadap masyarakat. Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Teten Mas Duki, mengatakan, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan Wiranto dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menelusuri dokumen TPF Munir. Namun hingga saat ini belum ada progres dari instruksi tersebut. Menurut Teten, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik soal TPF tersebut adalah Wiranto. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM turut angkat bicara terkait bekum tuntasnya kasus kematian Munir. KASUM mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus pembunuhan aktivis Munir sebagai pelanggaran HAM berat. KASUM berpendapat kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib sudah lama terbengkalai, sehingga sebaiknya Komnas HAM segera memulai penyelidikan terhadap kasus tersebut. KASUM menyatakan unsur-unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM telah terpenuhi. Menurut Koordinator Kontras, Fathia, unsur-unsur pelanggaran HAM berat dalam kasus Munir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah terpenuhi. Pertama, salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, pembunuhan terhadap Munir merupakan sebuah serangan dilakukan secara sistemik, ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Ketiga, fakta yang terungkap di persidangan bahwa lembaga negara, dalam hal ini Badan Intelijen Negara, terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan pembunuhan Munir. Selain desakan kepada Komnas HAM, KASUM juga mendesak pemerintah untuk segera membuka dokumen laporan TPF Munir kepada publik, sebagaimana diamanatkan dalam poin 9 Kepres nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan TPF kasus Munir sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengungkapan kasus Munir.